Hari ini adalah hari ulang tahun Panti Weda Salam Sejahtera. Ya, Sudah 25 tahun. ya. Nah, 25 tahun ini ada satu perjalanan yang cukup jauh, cukup lama. Nah, yang saya mau tanyakan adalah pada saat di awal, kok Pak Amantius punya kepikiran untuk membantu mendirikan Panti Weda ini? Nah, pola berpikirnya atau niatnya apa sih sebetulnya? 这个老人院其实是咱潮州乡亲嘅，佢总是无是，唔是潮州工会无？潮州联谊会，潮州联谊会咧，甲基地就也是可能做唔少插嘅啦。每逢这个世界潮州联谊会啊，都伫个开幕，都伫个可能当中有去。但並唔是人潮州工會，佢種怕未有政府未有可能做這。啊，唔記準錯人啊！我記啦有，我啲社本嚟嘅有12人啊。當中呢就是說得，始終係老人有來有在。Jadi cái này kia me ume mong tôi na sinaw chỉ lâu năng như là siêu điều viên năng đấy bây giờ做这种社会思想事业sosial lah. Sosial. Ya. Oke, Pak Amantius, sebelum lanjut, coba mungkin Pak Joko bisa translate ke bahasa Indonesia karena tadi adalah bahasa Teochew, ya supaya nanti hadirin atau Pak pemirsa bisa mendengar lebih jelas. Coba ditranslate ke bahasa Indonesia yang baru diceritakan. Ya. Yang pertama Pak U ada menanyakan ke Pak Amantius, apa tujuannya sih ikut bergabung mendirikan Panti Weda ini? Pak Amantius menjawab, pada saat itu memang belum bisa organisasi Tionghoa itu apalah, segala belum bisa didirikan. Nah, kebetulan Pak Edi Mulyanto menawarkan ingin menyumbang. Pak Edi Mulyanto itu adalah salah satu founder Olympic Group ya? Iya. Iya, namanya Pak Edi Mulyanto. Betul, founder Olympia Furniture punya grup. Ingin punya angan-angan mau bangun satu panti jompo. Jadi menawarkan pada saat itu memang ada satu Teochew Group. Ya, Teochew Group ya. Bulan Teochew lah. Iya. Ya, tiap bulan memang ada gathering. Oke, jadi dari kesimpulan Pak Amantius ini adalah seperti begini. Awalnya adalah Pak Edi Mulyanto sebagai founder daripada Olympic Group, dia menawarkan sebidang tanah di Jalan Pajajaran. Luasnya kurang lebih sekitar 3.000 lebih, hampir 3.700. Nah, dengan sejumlah dana ditawarkan ke Yayasan Jambi. Nah, waktu itu Yayasan Jambi itu nggak berani mengambil peluang ini. Akhirnya ditawarkanlah kepada Pak Amantius. Nah, sama Pak Amantius ini disambut baik, maka mulailah terbentuk niat dan keinginan untuk membangun Yayasan Panti Weda Salam Sejahtera. Dan ini hari sudah 25 tahun. Nah, berikutnya saya mau tanya, selama ini dikelola oleh salah satu pengurus dari awal sampai sekarang, sekalipun di tengahnya pernah di-cut, tapi pada prinsipnya Pak Joko ini sudah cukup lama mengikuti proses dari pembangunan sampaikan kepada hari ini. Nah, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan kondisi terburuk dan kondisi terbaik adalah kapan? Pada awalnya yang mengurusi panti ini adalah Pak Edi Mulyanto dan saya wakilnya. Oke. Mengurusin ini. Wakil dari Pak Edi Mulyanto. Iya. Jadi kita berdua kelola dan memang pada awal masih
penghuni ini masih nggak banyak, jadi pelan-pelan bertambah sampai kapasitasnya sebanyak 60 lebih ini penuh. 58 ya, 58. Jadi sudah penuh. Maka diadakan perluasan. Waktu itu bisa sampai 60 lebih karena kita buka kliniknya. Saya buka jadi kamar, Oke. jadi disekat. Nah, pertanyaannya adalah kondisi tersusah kapan? Nah, kondisi tersusah setelah kapasitasnya penuh, kita sudah mempunyai penghuni 60 lebih, merasakan tempatnya udah nggak bisa nampung. Kurang. Makanya waktu itu punya kebetulan di belakang panti ini mempunyai sebidang tanah yang mau dijual. Nah, dari itu kita beramai-ramai Ekspansi. untuk ekspansi ambil sebanyak 3.000 lebih lagi tanah. Jadi totalnya berapa luas? Totalnya sekarang 7.000, Sudah 9.000 ya. 9.000 sekarang totalnya. Total Nah, kondisi 9.000. terburuk kapan? Kondisi terburuk adalah waktu pembangunan ini, bangunan tahap kedua ini. Karena ini kita mengharapkan dana dari penyumbang kamar. Waktu itu kan nggak bisa sekaligus kita mendapat dana itu. Waktu itu kita kekurangan dana, terhenti selama 9 bulan. Ini bangunan ini nih, tahap kedua ini terhenti 9 bulan sampai rumputnya tinggi-tinggi. Akhirnya pengurus itu mempunyai inisiatif meminjam uang untuk melanjutkannya. Pinjam ke siapa? Pinjamnya ada 5 orang, meminjamkan satu orang 500 juta untuk melanjutkan sambil mencari donatur menyumbang kamar. Waktu itu yang nyumbang ada bapaknya Pak Hartawan, Sugiandi. ya Sugiandi, ya, ada saya satu bagian, Pak Rudi Kiswoto satu bagian, Ibu Maria satu bagian, dan satu bagian lagi saya agak lupa, ingat nggak satu bagian itu? Oke lah, jadi intinya pada kondisi sulit, para pengurus ini mencari pinjaman di luar dan untung ada teman-teman yang membantu. Akhirnya dilanjutkan lagi. Bukan teman-teman, pengurus. Pengurus ya. Iya. Oke. Jadi sambil mencari donatur, akhirnya ya seperti saya pinjamannya kurang lebih 2 tahun baru bisa membayar kembali ke Tapi saya, kembali gitu. lagi kan. Kembali 500 juta waktu itu satu orang. Oke, artinya kesusahan itu sudah dilewati dan sekarang sudah makin hari makin membaik ya. Apalagi di bawah pengendalian daripada Pak Hartawan Ya. sebagai anak dari Pak Sugiandi. Iya. Nah, Pak Joko mungkin bisa menjelaskan kondisi terbaik dan boleh katakan sesuatu prestasi yang bisa dibanggakan pada saat kapan? Selama perjalanan 25 tahun ini, saya melihat kemajuannya datar-datar saja, ya sampai di bawah kepengurusan Pak Hartawan. Jadi saya melihat Pak Hartawan sama Ibu Ana itu sangat peduli. Peduli bukan saja sama lingkungan, sama segalanya, sama penghuni. Opa Oma juga sangat peduli. Di mana mereka ada sakit atau apa, segera datang. Nah, itu yang saya sampai angkat topi deh saya deh. Enggak. Jadi kondisi terbaik itu adalah sekarang pada saat dikelola oleh Pak Hartawan, sama Bu anak dari Pak Sugiandi. Iya. Nah, ini memang sesuatu yang luar biasa. Pak Hartawan sekalipun dia masih muda ya, tapi dengan istrinya berdua tentunya tiap hari boleh katakan meluangkan waktu untuk konsentrasi menjalankan operasional yang ada di Panti Weda ini. Nah, mungkin saya juga perlu dapat penjelasan dari Pak Hartawan. Ya, mungkin Pak Hartawan juga jauh lebih muda daripada saya. Kok punya kepikiran atau kok punya motivasi ingin all out atau sepenuh hati mengurusi Panti Weda ini? Coba mungkin Pak Hartawan bisa jelaskan. Begini ya, kuncinya sih ketulusan sama peduli aja sih sebenarnya, sama mau sabar. Kalau sabar, saya belajar di sini sabar.
Ya, kuncinya ketulusan, cinta kasih, sama peduli. Kalau sabar, saya belajar di sini. Mengikuti jejak dari orang tua saya yang pernah mengajarkan kepada saya selama dia mengabdi di sini dari 2003 sampai 2009. Dia dipanggil setiap malam. Waktu itu saya masih muda, setiap malam papa tuh pulang, udah pulang makan selesai ditelepon dari panti. Itu ada oma yang nggak mau makan, ada opa yang nggak mau, ada yang opa yang ribut. Langsung dia bawa mobil langsung berangkat ke sana. Dari situlah ya mungkin saya masih cuek masih apa. Begitu saya sudah berkeluarga, punya anak, punya cucu sekarang, ya saya belajar dari situ. Apalagi setiap hari saya didoktrin sama mama saya. Ingat, jangan emosi, sabar, belajar di panti aja. Pasti kamu akan menemukan titik terang nanti di sini. Jadi ceritanya seperti itu, bahwa Pak Hartawan punya kemampuan sekarang untuk mengelola ini dengan baik adalah dikarenakan adanya satu kepedulian dan juga ada ketulusan. Kalau cerita sabar mungkin dari proses di sini menjadi sabar. Dan ini pentingnya di sini, sebagai orang tua harus menjadi panutan bagi anaknya agar anak-anak bisa menjadi meneladani orang tuanya untuk ke depan. Jadi pentingnya di sinilah sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Contohnya adalah seperti Pak Hartawan mengikuti jejak orang tuanya sehingga dia bisa secara sepenuh hati dengan tulus dia menjalankan Panti Weda Salam Sejahtera dengan luar biasa. Memang saya hari ini datang ke Panti Weda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu saya datang ke sini itu totally jauh berbeda. Dan dari pelayanan, dari kebersihan, dari pembangunan, dari kesehatan opa oma, semuanya patut kita angkat jempol dua. Oke, rasanya sudah cukup banyak kita dengar daripada cerita daripada founder, pengurus maupun penerus. Mereka semua sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para pendiri, para sponsor yang telah partisipasi membangun bahu-membahu sampai hari ini Panti Weda mencapai 25 tahun. Perjalanan yang cukup jauh, tapi hasilnya luar biasa. Dan Panti Weda ini terus bertumbuh tanpa kekurangan sesuatu. Itu adalah berkat kerja baik dan tulus sehingga sumbangan itu datang dengan sendirinya. Bukan berarti Panti Weda menolak sumbangan, tapi pada prinsipnya kondisi sekarang Panti Weda dalam kondisi baik, sehat, walafiat. Salam dari Pak Aubintoro.